Shalom, apa kabar? Adik-adik di rumah apa kabar? Teman-teman di rumah, apa kabarnya? Alena kangen sama kalian. Kita ketemu lagi ya. Hari ini kita mau memuji Tuhan lagi dan mau mendengarkan firman Tuhan. Iya, puji Tuhan ya. Anak-anak hebat harus selalu siap memuji nama Tuhan, harus selalu siap mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita mulai ibadahnya. Oh iya, siapkan dulu Alkitabnya ya. Nah, jadi nanti ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita udah siap tuh Alkitabnya ya. Mama papa dibantu ya, anak-anak di rumahnya, puji Tuhan. Sekarang kita berdoa ya. Alena yang cantik berdoa ya. Siap Tante Shana, Alena mau berdoa. Teman-teman, yuk lipat tangan, tutup matanya ya. Kita mau berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur karena masih bisa beribadah bersama. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau memuji nama-Mu. Kami juga mau bersuka cita bersama-Mu. Dan teman-teman Alena yang ada di rumah. Tuhan, sertai ibadah ini supaya kami semua taat dan tetap ada dalam hadirat Tuhan. Terima kasih untuk kesehatan yang sudah Tuhan anugerahkan. Kalau ada teman-teman Alena yang sedang sakit, tolong ya Tuhan, sembuhkanlah mereka supaya bisa kembali beribadah dan memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan yang baik. Dalam nama Yesus Kristus, kami mulai ibadah sekolah minggu pagi ini. Haleluya, amin. Amin, puji Tuhan. Sekarang kita memuji nama Tuhan ya. Kita mau bersyukur karena luar biasa Tuhan itu penuh dengan kemurahan ya. Kasih Yesus itu manis dan indah. Yuk memuji nama Tuhan ya. Iya, puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan ya. Kasih Yesus tadi dikatakan lebih tinggi dari langit ya, lebih luas dari samudra dan lebih dalam dari lautan. Betul begitu Alena? Iya, Tuhan kita luar biasa sayangnya sama manusia tuh, karena manusia dalam firman Tuhan dikatakan segambar dengan Bapa. Nah, jadi kita semua sangat dikasihi oleh Tuhan. Wah, senang sekali ya teman-teman. Nah, sekarang sebelum kita dengar firman Tuhan lagi, Alena mau ajak teman-teman untuk memuji nama Tuhan lagi ya. Satu lagi ya. Iya, satu lagi kita mau memuji nama Tuhan. Satu lagi ya. Pujiannya ini sudah sering kita nyanyikan ya. Yuk kita nyanyikan lagi ya. Oh ya, puji Tuhan.
Nah, kita membawa pujian ini. Ya, Tuhan Yesus sungguh teramat baik dalam kehidupan kita. Nah, jadi kita mau bawakan pujian yang luar biasa ini. Ya, puji Tuhan. Tuhan Yesus sangat baik. Kita bersyukur kepada Tuhan ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya. Ayo kita bawakan pujian ini ya. Saya senang berdoa. Iya. Saya senang berdoa bicara pada Tuhan, berdoa bersyukur pada Tuhan. Saya senang berdoa. Saya senang berdoa, berdoa meminta pada Tuhan. Saya senang berdoa. Amin. Sekali lagi ya, kita bawakan pujian ini. Iya. Saya senang berdoa bicara pada Tuhan, berdoa bersyukur pada Tuhan. Saya senang berdoa. Saya senang berdoa mengaku kesalahan, berdoa meminta pada Tuhan. Saya senang berdoa. Iya, puji Tuhan ya. Saya senang berdoa karena di dalam doa kita bertemu dengan Tuhan ya. Nah, sekarang waktunya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kembali, ayo kita mau berdoa dulu, minta pimpinan Roh Kudus untuk kita semua ya. Ayo kita berdoa ya. Bapa di dalam sorga, terima kasih kami sudah memuji nama Tuhan. Bapa, tolong kami supaya kami senang berdoa, senang memuji Tuhan. Karena di dalam berdoa kami bisa bertemu dengan Tuhan, bercakap-cakap dengan Tuhan. Dan saat ini firman Tuhan juga perihal tentang berdoa. Tolong anak-anak di rumah supaya duduk diam mendengarkan, sehingga mereka boleh jadi anak-anak yang hebat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berfirmanlah, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Teman-teman, udah siap kan? Kita mau dengar firman Tuhan ya. Tante Shana, iya Alena. Apa sih yang mau disampaikan sekarang? Nah, Tante mau tanya dulu nih sama adik-adik di rumah. Siapa yang sudah punya HP? Siapa yang belum? Siapa yang dikasih pinjam HP-nya sama mama papa? Wah, baik sekali ya. Karena saat ini ya, kita semua kegiatan lebih banyak di rumah. Jadi semuanya menggunakan HP, handphone ya. Nah, yang belum karena ketika belajar kita memakai kegiatan pakai handphone ya. Karena belum bisa ke sekolah. Untuk ibadah juga seperti itu. Bahkan kita ketemu sama temen ya. Terus kalau misalnya papanya sedang bekerja, untuk supaya rindunya hilang juga kepada teman ya, kita pakai handphone, bisa video call. Iya Alena ya. Iya, kangen-kangenan seperti Tante Shana ya sama Kakak Angel. Iya. Kalau kangen bisa video call lah. Kemudian dengan menggunakan handphone
kita harus lebih banyak mempergunakannya untuk hal-hal yang lebih baik dan berguna, ya. Misalnya, karena kita nggak ketemu sama temen, sama saudara, sama kakek, sama nenek, sama kakak mungkin, sama abang, ya. Nah, akhirnya kita mempergunakan handphone. Ketika sakit, saling mendoakan, ya, walaupun mempergunakan handphone, ya. Nah, begitu juga dengan firman Tuhan yang Tante Shana mau sampaikan kepada kalian, ya. Bagaimana kita berkomunikasi dengan Tuhan, iya, dengan Tuhan. Nah, bagaimana kita ingin menyampaikan, nggak boleh malu-malu sama Tuhan. Apa yang kita mau sampaikan, kita bawa di dalam doa, ya. Tuhan tuh sayang banget sama Tante Shana, sama Alena, sama adik-adik di rumah, sama teman-teman Alena di rumah juga, ya. Iya kan Alena? Iya, sangat sayang. Jadi nggak boleh tuh kita meragukan bagaimana kasih Tuhan dalam kehidupan kita, ya. Nah, Tuhan juga ingin supaya kita, anak-anaknya, lebih lagi mengenal Tuhan kita, ya. Lebih lagi rajin, lebih lagi setia, ya. Di saat suka, di saat duka, di saat senang, di dalam setiap keadaan. Apapun yang kita mau lakukan, kita lakukan mengawalinya dengan berdoa. Ayo Tasya, apa yang tadi pagi bangun tidur langsung pegang handphone atau langsung kemana-mana, nggak berdoa dulu. Jangan, ya, nggak boleh. Mengucap syukur dulu, ya, kepada Tuhan. Kita sudah dikasih nafas kehidupan sama Tuhan, ya. Nah, coba sekarang adik-adik buka, ya, di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17. Ini pendek saja kalimatnya, ya. Di situ dikatakan, udah dapat 1 Tesalonika 5 ayat 17, ya. Tetaplah berdoa. Nah, di sini ditekankan, ya. Berdoa itu berbicara pada Tuhan, mendengarkan isi hati Tuhan. Enggak Tuhan mendengarkan kita aja, tapi kita juga harus mau mendengarkan apa kata firman Tuhan, ya, saat kita berdoa kepadanya. Di dalam Alkitab ada sebuah kisah, ya, murid Tuhan yang sangat luar biasa baik. Namanya Tabita. Dia seorang wanita, Alena? Iya Tante. Dia orang yang sangat baik, suka memberi sedekah, suka menolong banyak orang. Jadi orang-orang tuh suka dan sayang sama Tabita. Suatu saat Tabita ini sakit, dan karena sakitnya itu dia meninggal. Aduh, meninggal Tante Shana? Wah, pasti orang-orang itu sedih, ya. Kan orangnya baik banget. Kalau ada orang baik terus meninggal, kayaknya sedih banget. Iya, betul sekali. Orang-orang di sekitarnya sedih, menangis, mengingat bagaimana kebaikannya seorang Tabita kepada mereka. Siapa lagi yang mau berbuat baik kepada mereka, ya? Dan mereka yang merasa kehilangan memberikan kabar ini kepada Rasul Petrus, ya, yang sedang berada di luar kota saat itu. Lalu Rasul Petrus segera datang, ya. Rasul Petrus segera datang. Kemudian Rasul Petrus berlutut dan berdoa dengan penuh iman dan kepercayaan. Dia berkata, "Tabita, bangkitlah." Dan Tuhan mendengar doa Rasul Petrus yang sungguh-sungguh dengan iman disampaikan. Dan atas seizin Tuhan, Tabita bangkit kembali. Dia bisa berjalan lagi. Ya, puji Tuhan. Dan dia melakukan lagi banyak kebaikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus juga memberi contoh kepada kita. Setiap hari Tuhan Yesus selalu berdoa, memulai apapun yang mau dikerjakan selalu dengan berdoa, ya. Saat memberikan mujizat, saat memberi makan 5.000 orang, kalian ingat?
Ingat nggak Lena? Ingat Tante Shana? 5.000 orang. Kan Tuhan Yesus melakukan dengan berdoa dulu. Menyembuhkan orang sakit juga. Bahkan setelah melayani orang-orang yang membutuhkan pertolongannya, Tuhan Yesus selalu berdoa dulu. Selalu mengucap syukur dulu. Ya kan Tante Shana? Iya, betul sekali ya Alena. Alena mengerti. Adik-adik juga pasti tahu itu ya. Bahkan Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa kami, ya, seperti yang ada di dalam Alkitab. Kemudian di dalam Lukas 22 ayat 39 sampai 46 dikisahkan juga ya, saat itu satu hari sebelum Tuhan Yesus disalibkan, Tuhan Yesus tahu dia akan menderita di kayu manusia ya. Nah, Tuhan Yesus pergi ke Bukit Zaitun dan di Taman Getsemani Yesus mengajak murid-muridnya untuk berdoa. Yesus sangat sedih, Yesus sangat tertekan, dan Tuhan Yesus tahu hanya dengan berdoalah dia akan siap, dia akan kuat. Tuhan Yesus berlutut berdoa adik-adik ya. Dia berdoa supaya penderitaannya bisa berlalu. Tetapi Yesus berkata, dia mau taat apapun kehendak Bapa. Dan saat itu ketika Yesus berdoa, malaikat datang menampakkan diri pada Tuhan Yesus untuk memberikan kekuatan. Dan Tuhan Yesus semakin sungguh-sungguh berdoa saat itu dan mendapatkan kekuatan dari Bapa. Puji Tuhan ya adik-adik. Nah, makanya gak boleh main-main dengan berdoa. Berdoa ya, kita semakin dekat dengan Bapa kita. Kita makin tahu kalau Bapa sangat mengasihi kita. Dan dengan berdoa kita tidak berbuat dosa lagi ya. Gak nakal lagi, gak melawan orang tua lagi, gak berbuat tidak menyenangkan pada orang lain, gak suka jahil lagi, senang memuji Tuhan. Pokoknya berdoa mah bikin kita semakin dekat sama Tuhan. Nah, untuk itu adik-adik, ayo setialah berdoa ya. Nah, berdoa kita dengan melipat tangan kita ya. Nah, di tangan kita ini Tuhan ciptakan ada. Coba pegang tangannya, Alena juga ya, Alena juga ada ya. Nah adik-adik, ketika berdoa katakan di dalam nama Yesus. Artinya kita percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat hidup kita ya. Berdoa dengan gimana rasa hormat ya, dengan melipat tangan, dengan menutup mata, dengan sungguh-sungguh Tuhan. Katakan isi hati kalian kepada Tuhan ya. Karena Tuhan tahu, tetapi kita harus memohon ya. Kita diberi tangan oleh Tuhan, diberi jari-jari tangan untuk kita pergunakan berdoa. Tangan kita ini kita pakai untuk berdoa. Nah, kalau minggu lalu Kakak David itu ya, katanya ada lagunya Ibu Jari ya, jari telunjuk, jari tengah, jari jari telunjuk, jari tengah, jari manis ya, kemudian ada jari kelingking. Nah, coba nih apa aja nih artinya. Kalau jempol ini untuk apa Alena? Nah, kalau jempol ini kan kita berikan untuk orang memuji teman, misalnya, ih kamu hebat, kamu luar biasa. Nah, jangan hanya teman saja yang kita puji, kita juga memuji Tuhan dong ya. Katakan Tuhan Yesus kita hebat, Tuhan Yesus kita luar biasa ya. Tuhan Yesus kita berkuasa. Pujilah Tuhan kita ya. Jadi jempol kita untuk memuji Tuhan kita. Nah, kemudian tadi jari telunjuk untuk apa? Menunjuk kita mau mengucap syukur ya pada Tuhan atas nafas kehidupan, penyertaannya ya, atas apa yang sudah Tuhan berikan pada hidup kita. Apa saja yang perlu kita syukuri? Kesehatan,
mama papa yang sudah mengurus kalian dari di dalam kandungan ya, kemudian sudah lahir sampai sekarang. Jadi nggak boleh ngelawan mama papa ya, harus baik-baik sama orang tua, nggak boleh tuh ngelawan, nggak boleh tuh menyakiti, bukan hanya menyakiti hati mama papa, tapi menyakiti hati Tuhan juga. Percayakan ya kepada kalian. Kemudian diberi matahari. Nah, sekarang ini banyak orang berjemur ya, supaya lebih sehat ya. Kemudian diberi bulan, diberi bintang, diberi hujan ya. Iya, diberi hujan, tumbuh-tumbuhannya jadi tumbuh. Nah, jadi kan tuh sayur-sayurannya bisa kita makan, buah-buahan juga kita makan. Wah, luar biasa Tuhan Yesus ya, Tante Shana. Ya, luar biasa. Makanya jari telunjuk ingat, bersyukurlah. Jari tengah, nih jari tengah yang paling tinggi, ini mengingatkan kita pada Tuhan. Yang tadi ya diceritakan, disalibkan, menanggung dosa kita dalam berdoa. Kita akui salah kita kepada Tuhan. Gak boleh malu-malu kalau kita sudah berbuat salah, kita minta ampun. Misalnya kita melakukan kesalahan pada mama papa, minta ampun sama Tuhan. Dan minta ampun juga sama mama papa ya. Kemudian sama temen juga ya. Kita percaya Tuhan Yesus yang kita sembah itu Allah yang maha baik dan mengampuni. Kemudian jari manis ya. Jari manis ini biasanya pakai cincin. Nah ya, ini menandakan hubungan yang manis. Artinya mari kita saling mendoakan seperti Tante bilang tadi. Ya, menggunakan HP nggak apa-apa, kita saling mendoakan ya teman-teman kita yang sedang sakit, yang sedang dalam pergumulan ya, orang-orang yang kekurangan, atau untuk orang-orang yang belum mengenal Tuhan, kita doakan supaya mereka mengenal Tuhan Yesus, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka ya, supaya mereka juga percaya kepada Tuhan ya. Haleluya. Nah, yang terakhir, jari kelingking. Ini mengartikan kita ya, adik-adik, Tante Shana, Alena, di dalam berdoa kita bisa menyampaikan semuanya kepada Tuhan, bahwa kita ini gak ada apa-apanya kalau bukan karena penyertaan kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Nah, yuk kita belajar berdoa ya. Ya, jadi jari jempol tadi memuji Tuhan, jari telunjuk mengucap syukur, jari tengah mengakui dosa kita, dan jari manis berdoa bagi orang lain, bukan untuk diri kita saja ya. Kemudian jari kelingking berdoa bagi diri kita supaya hidup kita jadi berkat bagi banyak orang ya. Nah, Roh Kudus akan menolong kita untuk berdoa dengan sungguh-sungguh ya. Sediakan waktu setiap hari untuk berdoa ya adik-adik. Ingat pesan ini ya. Di dalam Lukas 22 ayat 46b, bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan, karena di dalam berdoa dengan sungguh-sungguh itu ada kuasa. Puji Tuhan ya. Nah, sekarang kita berdoa ya, kita mengucap syukur. Adik-adik ingat ya, jari kita untuk memuji, berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan, berdoa bagi orang lain, bukan hanya untuk diri kita sendiri. Amin. Puji Tuhan. Sampai di sini dulu ya cerita firman Tuhan yang diingat ya. Jangan lupa ya teman-teman, diingat, nggak boleh lupa ya. Nanti minggu depan kita ketemu lagi ya. Iya, puji Tuhan. Sekarang Alena berdoa ya. Siap Tante Shana. Teman-teman, ayo kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami sangat bersyukur karena hari ini Tuhan yang hebat dan berkuasa sangat mengasihi kami. Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kami dan mengampuni dosa kami. Setiap hari kami mau setia berdoa. Roh Kudus, ajari kami untuk berdoa dengan benar, supaya kami semakin mengenal-Mu, mengasihi-Mu lebih dalam lagi, dan taat pada firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di
dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Sampai di sini dulu ya adik-adik. Semangat untuk berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Semangat.